Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BKSAP ini kan badan kerjasama antar parlemen di DPR RI yang memang merupakan focal point dari diplomasi parlemen. Jadi selain tugas-tugas tradisional dari DPR RI yaitu membuat undang-undang dasar, membuat undang-undang, kemudian melakukan tugas kontrol pengawasan, fungsi kontrol, kemudian juga membuat budget ya, bersama pemerintah. Juga menurut Undang-Undang MD3 itu ada tugas diplomasi parlemen dan itu ujung tombaknya adalah BKSAP. Jadi kami melakukan tugas diplomasi parlemen ini untuk hampir semua lembaga-lembaga organisasi parlemen seperti Organisasi Parlemen Dunia, Interparliamentary Union, Organisasi Parlemen Asia Pasifik, ya, APPF namanya, Asia Pacific Parliamentary Forum. Kemudian untuk Asia itu APA, Asian Parliamentary Assembly, yang baru saja dilaksanakan sidang umumnya di Antalya, Turkiye. Kemudian juga di level Asia Tenggara, ASEAN itu ada AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, atau sidang umum parlemen negara-negara ASEAN, di mana Indonesia tahun ini 2023 ini menjadi ketua, menjadi presidennya gitu. Ada lagi yang akan datang ini di akhir Januari, di mana saya juga akan hadir di sana, itu PUIC, Parliamentary Union of Islamic Countries atau OIC Member State Countries gitu. Jadi parlemen negara-negara anggota OKI. Dan banyak lagi sebenarnya forum-forum itu yang memang kita harus ada hadir dan juga menyampaikan concern, aspirasi dari masyarakat Indonesia, masyarakat dunia gitu. Nah, terkait dengan APA itu, kita kemarin berdiskusi dan juga menyampaikan sejumlah hal terkait dengan konflik yang terjadi di wilayah Asia, karena di wilayah Asia ini banyak sekali konflik yang terjadi. Kita juga menyampaikan seperti halnya di PBB gitu, pidato atas nama Parlemen Republik Indonesia. Pada tahun lalu bulan November di AIPA juga kita menyampaikan, dan biasanya kita juga selalu aktif dalam menyampaikan resolusi-resolusi terkait isu-isu aktual. Ya, ketika di AIPA atau yang di tingkat ASEAN kita menyampaikan isu draft resolusi tentang maritime security atau masalah keamanan laut, yaitu terkait di Laut Cina Selatan, dan diterima oleh para peserta dari negara-negara ASEAN, juga terkait dengan krisis di Myanmar untuk menekan rezim junta militer di Myanmar, menerapkan 5-point consensus. Itu untuk masalah demokrasi. Tetapi di dalamnya juga terkait dengan Rohingya. Jadi kita juga memperjuangkan soal Rohingya itu bertahun-tahun di forum itu. Palestina juga demikian ya. Kita juga, kebetulan saya jadi wakil presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Juga baru menyelenggarakan kegiatan dan eksekutif komite, karena memang masalah Palestina ini kan masalah yang cukup rumit ya, apalagi rezim Israel sekarang ini adalah rezim yang ekstrim, diisi oleh menteri-menteri yang sangat ekstrim gitu ya. Saya kira dunia ini harus mengutuk kebiadaban Israel ya, yang tiap hari membunuhi warga Palestina. Jadi kita membuat satu network internasional, kurang lebih 40 negara. Jadi bukan hanya dari negara-negara Islam, tapi juga dari Amerika Latin, dari Afrika, dari negara-negara Eropa, yang anggota-anggota parlemennya mempunyai kepedulian terhadap soal Palestina. Jadi ini juga yang kita perjuangkan melalui BKSAP. Lalu di GOPEC itu ada Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi. Saya pernah menjadi presidennya 2 kali per 2 tahunan itu.
Dan sekarang turun menjadi wakil presiden ya, karena nggak boleh lebih dari 2 kali gitu. Batasannya 2 tahun. Nah, jadi kita juga membuat satu jaringan network dari parlemen dari berbagai negara ini, ada dari sekitar 106 negara sih. Nah, untuk menyampaikan network ini, karena kita ini berada di dunia global, kita nggak bisa eksklusif sendiri. Nah, karena itulah kita harus mempunyai network. Di Pasifik juga kita pernah menginisiasi namanya IPPP, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, atau kemitraan antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Karena kita ini jarang sekali reaching out ke Pasifik gitu. Ya kan, selalu ini arahnya Asia. Tapi kita nggak pernah misalnya Fiji, Solomon Island, Kiribati, Vanuatu, Nauru, Niue, ada lagi Marshall Island dan lain-lain itu kan. Itu kan dianggap ya karena negara-negara itu mungkin relatif kecil, perdagangannya dengan kita juga hampir ya kecil sekali lah gitu ya. Jadi kita nggak pernah melihat itu sebagai sebuah potensi. Nah sekarang kita mulai ada engagement dengan negara-negara Pasifik itu, karena menurut saya satu negara itu kan punya satu suara juga di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kita berharap negara seperti Vanuatu yang tadinya kan bersahabat dengan kita, pernah kita punya MOU dengan Vanuatu itu tahun 2014. Saya baru saja jadi wakil ketua DPR waktu itu kerjasama, tapi rezim di Vanuatu berganti, mereka menjadi anti Indonesia gitu, menyerang dan masih terus berkali-kali. Dulu pernah sampai 6 negara Pasifik, sekarang tinggal 1 lah. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita lobby untuk menyampaikan pengertian kepada mereka tentang situasi dan kondisi Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Rusia waktu itu menginvasi ya kalau boleh dibilang ke wilayah teritorial Ukraina itu tahun lalu kan, bulan Februari, ya, hampir setahun sekarang. Dan bulan Maret DPR RI kami menyelenggarakan IPU, Interparliamentary Union yang ke-133. Dan di situ waktu itu saya mengajukan, bukan saya sebenarnya, BKSAP, tapi ide saya waktu itu mengajukan soal perlunya IPU Task Force atau gugus tugas IPU untuk menangani konflik Rusia-Ukraina. Paling tidak untuk menjadi jembatan dari kedua belah pihak. Kan bagaimanapun peperangan, konflik ujungnya adalah negosiasi dan diplomasi. Jadi harus ada yang memulai dari awal. Kita mencoba itu dan diterima melalui sebuah perdebatan juga usulan Indonesia ini tentang perlunya gugus tugas untuk konflik Rusia-Ukraina. Nah, ada 8 orang yang ditunjuk mewakili seluruh wilayah dunia gitu ya. Nah, saya salah satunya mewakili Asia Pasifik. Ada 2 orang ketua parlemen mewakili Afrika, yaitu ketua parlemen Afrika Selatan dan ketua parlemen Namibia. Lalu dari Belanda, wakil ketua parlemen dari Israel, juga mewakili Eropa. Ada yang mewakili Amerika Latin, itu adalah wakil presiden dan ketua parlemennya. Ada juga dari Kazakhstan, dan saya mewakili Asia Pacific Group. Nah, kami udah berkali-kali rapat dan bahkan sudah berkunjung langsung ke Ukraina dan ke Rusia pada bulan Juli. Waktu itu perjalanannya cukup fantastik gitu ya, karena 15 jam juga naik kereta. Kemudian kami meninjau beberapa wilayah yang dianggap waktu itu hanya 6 km dari kota Kiev. Itu ada Irpin, ada Bucha, ada Dmitro Village gitu ya kalau tidak salah. Dari sana kami kemudian balik lagi ke Polandia
dan dari Polandia terbang lagi ke Moskow dan bertemu dengan parlemen dari Rusia, baik itu majelis rendahnya, Duma, maupun Federation Council-nya atau senatnya. Nah, kemudian waktu bulan Oktober ada pertemuan Parlemen Dunia lagi di Rwanda di Afrika, juga bertemu lagi. Tapi karena mereka tidak bisa di satu kamar, Rusia sebenarnya ingin ada pertemuan 3 pihak, tapi Ukraina tidak mau. Jadi akhirnya satu-satu. Jadi panel dari tim task force ini dengan Ukraina, Parlemen Ukraina, kemudian satu lagi dengan Rusia. Dan sampai sekarang masih terus berlangsung dialog itu terakhir bulan Desember. Dan saya kira ini adalah satu-satunya institusi yang bisa bicara kedua belah pihak juga. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa aja tidak bisa diterima secara keseluruhan, tapi kita bisa engage baik parlemen Rusia maupun parlemen Ukraina. Setidaknya dari sisi diplomasi parlemen inilah yang perlu kita lakukan, menjadi bridge builder, ya, membangun jembatan komunikasi. Karena kalau tidak ada yang menginisiasi, ini akan berkepanjangan gitu ya. Apalagi banyak sekali kepentingan dari negara-negara lain terhadap perang ini gitu ya. Perang ini kan juga merugikan banyak pihak. Ada yang mengatakan persoalan mengganggu ketahanan pangan di sejumlah negara tertentu, kemudian ketahanan energi dan lain-lain gitu. Ya, memang kalau kita lihat pertama ada soal jarak ya. Kita sebenarnya kunjungan Presiden Jokowi ke Kiev dan juga ke Moskow ketika itu menurut saya satu langkah yang strategis. Karena negara Asia pertama yang berkunjung ke sana. Dan Indonesia juga diterima di kedua belah pihak. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Ukraina, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Rusia. Nah, memang engagement kita selanjutnya, follow up-nya, itu memang mungkin karena masalah jarak tadi. Akhirnya kalau kita bandingkan dengan Turki misalnya, karena Turki kan agak berbatasan langsung, terutama ada Black Sea di situ ya, ada Laut Hitam di mana Turki menguasai gerbangnya. Akhirnya ya Turki yang lebih banyak mengambil inisiatif, terutama untuk urusan jalur untuk pangan dan energi dari kedua belah pihak ya, passage itu ya. Jadi ekspor Ukraina akhirnya dibuka melalui Turki, ekspor Rusia juga demikian. Jadi ada ya, karena memang di awalnya Turki sekarang namanya negaranya Turki bukan Turki lagi. Nah, Turki ini di awal kan termasuk yang membuat inisiasi kedua belah pihak ketemu tuh kan berkali-kali. Termasuk pernah Menteri Luar Negerinya. Nah, kelihatannya ini juga selain masalah follow up dari diplomasi tadi, itu juga secara geografis dan teritorial mungkin kita relatif agak terjauh ya. Ya, ada yang berpendapat dan berpandangan bahwa ini persoalan proksi gitu ya. Jadi ada yang berpendapat ya, bukan pendapat saya. Ada yang berpendapat bahwa konflik ini memang semacam proksi dari negara-negara Barat gitu. Karena memang dilematis bagi Ukraina. Kalau dia tidak dibantu, dia pasti akan wilayahnya dianggap diambil alih oleh Rusia. Tapi dari sisi Rusia berpendapat bahwa mereka berusaha untuk melindungi warga yang berbahasa Rusia, terutama di wilayah perbatasan di Donetsk dan Lugansk ya, yang sejak tahun 2014 sebenarnya
mereka itu merasa menderita. Ini pandangan dari Rusia. Jadi kami sebagai anggota task force sebenarnya mendengar dua belah pihak. Nah, bantuan-bantuan persenjataan dari Barat, ya dari Amerika, dari Eropa, memang memperkuat pasukan Ukraina untuk mempertahankan diri, tapi juga sekaligus ini memperpanjang perang, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ini yang akan terus menjadi bagian yang ya dilematis. Di satu sisi mau membela, tapi di sisi lain sebenarnya ya memberi mendorong, atau bahasa lainnya itu menyiram bensin di tengah api, gitu lah. Ya, yang saya kasihan sebenarnya adalah warga Ukraina sendiri. Saya 7 kali ke Ukraina, ya, untuk kunjungan, untuk konferensi. Jadi saya juga banyak teman-teman. Di Rusia tentu saya lebih banyak juga teman-teman. Tapi warga sipil di sana tuh memang kasihan sekali. Karena mereka mengalami sekarang ini misalnya musim dingin yang luar biasa, yang ekstrim, tanpa adanya bantuan dari heater dan sebagainya. Karena di sana itu memang sangat dingin sekali. Kalau winter itu ya dingin lah, minus ya. Dan ini yang dialami. Oleh karena itu banyak warga Ukraina di masa winter ini juga mereka lari ke atau bermigrasi lagi ke Eropa karena di sana ada fasilitas pemanas. Ya, kalau terkait dengan wilayah Asia, kita kan ada forumnya tadi, APA dan juga Asian Parliamentary Assembly dan juga di AIPA. Di AIPA ini yang banyak concern terkait dengan Laut Cina Selatan. Ya. Nah, kita memang tidak menginginkan ada satu peningkatan eskalasi di wilayah Laut Cina Selatan maupun di Taiwan ya. Walaupun ketegangan itu juga sebenarnya banyak dipicu oleh Amerika sendiri yang mendatangkan tokoh-tokoh parlemen, high profile, high officials ke wilayah Taiwan yang ini sebenarnya bisa dianggap juga sebuah provokasi. Ya karena untuk apa gitu ya. Misalnya Nancy Pelosi datang ke situ dengan ya, dan juga tidak ada gunanya gitu, hanya untuk meningkatkan eskalasi. Akhirnya ada latihan militer Cina di wilayah sekitar Taiwan gitu. Jadi saya melihat memang ketegangan ini adalah hanya pucuk dari gunung es gitu, terutama antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya walaupun Trump secara terang-terangan sudah menyatakan waktu itu perang dagang ya, trade war. Nah, dan saya kira memang masih terus berlangsung di zaman Biden dan saya kira sampai sekarang gitu. Namun kita berusaha dari sisi parlemen mengedepankan multilateralisme. Jadi kita tidak ingin ada unilateralisme. Unilateralisme itulah yang memicu perang, memicu berbagai konflik yang merugikan semua pihak gitu. Jadi kita selalu mengedepankan multilateralism. Kemarin juga di APA di Turki itu juga kita mengedepankan multilateralism. Kan ada juga dari Cina di situ sebagai peserta. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang terjadi di wilayah Asia ini, ya walaupun di Asia ini banyak sekali konflik ya, termasuk di Rohingya, di Palestina dan di berbagai negara lain. Yang akan ya membuat eskalasi menuju perang dunia ketiga gitu. Jangan salah kan, perang dunia pertama aja kan dipicunya dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Nah, kita tidak ingin juga apa yang terjadi dengan Rusia Ukraina ini bisa menjadi satu trigger bagi perang dunia ketiga yang saya kira sangat berbahaya karena Rusia adalah kekuatan nuklir yang sangat besar. Ya, kalau itu sudah dimulai, saya kira itu akan menjadi satu katastrofi yang luar biasa. Menurut saya harus ada campur tangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari lembaga-lembaga
dan institusi-institusi formal lainnya, termasuk dari negara-negara yang berada di sekitar wilayah konflik gitu ya, dan juga dari Indonesia. Ya, masalah Palestina ini kan bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Palestina, tapi juga dihadapi oleh komunitas Kristen. Jadi ekstremis Zionis ini yang ada di wilayah pendudukan ini semakin merajalela, semakin ganas dan semakin biadab gitu. Mereka mau menguasai situs-situs Islam maupun situs-situs Kristen sebenarnya. Jadi sebagai contoh misalnya kemarin mau Natal itu mereka ganggu Natalannya. Nah, saya dulu pernah ya tahun 97, 98, 99 ke wilayah Yerusalem ke Palestina ini, dan sehingga saya bisa membayangkan gitu. Kompleks Masjidil Aqsa itu kan besar. Di dalamnya itu ada Masjidil Aqsanya dan ada Dome of the Rock gitu ya, yang kisah Nabi Muhammad Mi'raj ada di sana. Kemudian di sana juga ada makam di daerah Hebron ya, itu makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Yakub, makam Nabi Ishak, makam Nabi Yusuf. Nah, kalau kita ingat tahun 94 polanya, dulu ada Goldstein ya menembaki orang yang lagi sholat subuh tahun 94 tuh. Saya ikut demo juga soalnya waktu itu di Jakarta. Setelah ada penembakan terhadap jamaah sholat subuh, itu ditutup masjid itu 9 bulan kurang lebih. Habis itu dibagi dua oleh mereka, satu sinagog, satu masjid, gitu ya. Nah, jadi makamnya Nabi kalau tidak salah makamnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu masuk di dalam wilayah sinagog. Kemudian ini, nah sekarang mereka mempersulit orang yang mau sholat di masjid Ibrahim itu, karena ada makam Nabi Ibrahim yang ada di sana. Nah, itu terjadi juga dulu dengan makam Nabi Daud. Ya, makam Nabi Daud itu juga tadinya di dalam kompleks masjid mihrab yang kemudian dikonvert oleh dia menjadi sinagog. Nah, kalau hubungan antara orang Islam dengan Kristen di sana sebenarnya sangat baik, ya. Dan juga orang Yahudi yang non-Zionis. Itu seperti kelompok Neturei Karta, Yahudi Ortodoks di sana, mereka juga anti-Zionis. Ya, mereka menganggap Zionisme itu ya sudah melanggar dari ajaran-ajaran Yahudi juga gitu. Jadi yang jahat ini sebenarnya Zionis ini dan pemerintah Zionis inilah yang sekarang berkuasa lagi. Netanyahu ini untuk yang ke-6 kalinya menjadi Perdana Menteri kalau tidak salah. Dan berkoalisi dengan kelompok ekstremis kanan yang dulunya mereka anggap juga kelompok teroris. Ini yang sekarang menjadi Menteri Home Security-nya nih, Itamar ini menjadi orang yang dulunya juga dianggap di blacklist oleh mereka, tapi sekarang menjadi Menteri Home Security gitu. Peran PBB, resolusi-resolusi itu harus diaplikasikan, harus kembali kepada wilayah seperti di tahun 1948, dan saya kira posisi Indonesia sudah sangat tepat. Indonesia tidak boleh melakukan normalisasi dengan Israel, ya. Kan ada beberapa negara Arab ya, seperti Uni Emirat Arab gitu ya, yang normalisasi. Tapi menurut saya kita mempunyai utang pada Palestina. Dari zaman Bung Karno kita konsisten soal Palestina. Zamannya Pak Harto juga demikian. Jadi jangan sampai ada upaya-upaya untuk menormalisasi, karena itu menurut saya akan mengkhianati konstitusi kita juga. Kalau saya sih lihat politik luar negeri Indonesia ini kan hakikatnya adalah kepentingan nasional. Jadi Indonesia harusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan nasional kita, baik dengan Amerika maupun dengan Cina. Dulu kita dianggap dekat dengan Amerika dan kita dapat banyak dukungan, bantuan, investasi dan lain-lain. Tapi kita juga sekarang dianggap dekat dengan Cina, tapi apakah kita juga mendapatkan banyak dukungan, bantuan dan lain-lain? Kalau secara trade, ekonomi,
banyak negara yang tergantung pada Cina sekarang, termasuk kita. Apa yang terjadi di Cina pasti akan berimplikasi kepada kita. Pertumbuhan di Cina turun, di kita juga pasti akan turun. Nah, jadi implikasinya itu kuat. Tetapi Amerika juga sekarang mulai lagi melirik ya Indo-Pasifik. Mereka mulai masuk ya. Sebagai contoh kemarin Amerika melamar menjadi observer di dalam AIPA. Itu sudah lama nggak pernah terjadi. Tadinya Nancy Pelosi sendiri yang mau datang, tapi beberapa minggu sebelumnya dia kalah kan di awal November. Jadi di minggu ketiga November akhirnya yang datang ada dua, satu senator, satu dari House of Representatives mewakili Amerika. Mereka menjadi observer di AIPA, di Forum Parlemen Asia Tenggara. Jadi menurut saya seharusnya kita mengambil benefit dari, ya dulu Bung Hatta mengatakan mendayung di antara dua karang, karena situasinya masih bipolar. Ada dua kutub antara kelompok Barat dan Timur, komunisme, liberalisme, kapitalisme, kira-kira gitu. Nah, Indonesia itu mendayung di antara dua karang atau mendayung di antara banyak karang. Jadi kita harusnya memanfaatkan. Jadi kalau Amerika merasa punya kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan, harusnya kita juga mendapat dong dukungan dari Amerika. Kita juga mendapat dukungan dari Cina. Dan Cina jangan dong kapal-kapalnya itu ada di wilayah zona eksklusif ekonomi kita, ngambilin ikan di situ dan seterusnya. Menurut saya bukan dalam hal ini secara ideologinya, walaupun formal ideologinya masih komunisme. Sama dengan Vietnam, formal ideologinya masih komunisme. Tapi sejak reformasi Deng Xiaoping dia kan sudah berubah. Ya, menjadi sosialisme ala Cina itu bahasanya. Sosialisme ala Cina itu ya sebenarnya adalah governing the market gitu ya. Jadi tapi bukan itu masalahnya. Dalam persaingan global itu kan ada yang ingin menjadi penguasa tunggal, ada yang ingin sama-sama sharing. Dan kita tahu bahwa sekarang yang bertarung secara ekonomi itu, seperti juga dinyatakan oleh Trump ketika itu, adalah Amerika dengan Cina. Dan ini yang menurut saya harus dimanfaatkan, tetapi biasanya kekuatan ekonomi itu mudah untuk menjelma menjadi kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan yang lain-lain gitu. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kemajuan alutsista dari Cina sendiri gitu ya, yang luar biasa, present gitu ya. Begitu juga mungkin seperti Uni Soviet yang diwarisi oleh Rusia. Bagaimanapun menjadi kekuatan yang tetap diperhitungkan, terutama karena mereka mempunyai mungkin ribuan hulu ledak nuklir ya. Itu mempunyai deterrent effect yang tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya kita tetap bisa memainkan. Indonesia ini negara yang dianggap oleh semua pihak ya. Tetapi kita sendiri mungkin yang kurang menganggap diri kita sendiri. Jadi kita ini sebenarnya diharapkan berperan, tetapi kita sendiri kurang gitu ya, untuk mengambil ruang untuk peranan itu. Kita ini dianggap oleh semua pihak, tapi ya kita sibuk dengan hal-hal yang mungkin hanya di kulit-kulit luar, tidak masuk kepada substansi. Iya, pasti. Karena letak kita yang strategis ya di antara ya kayak dulu ya dua samudra dan lain-lain. Kita punya pasar yang besar, 276 juta, mungkin hampir 280 juta sekarang. Dan kita menjadi dianggap leader di kawasan Asia Tenggara. Lalu rainforest kita juga cukup banyak, ya hampir seimbang lah dengan yang di Kongo, di Amazon dan lain-lain gitu ya. Jadi kita
berada dalam satu posisi yang strategis. Sumber daya alam kita banyak sekali, kekayaan alam. Itulah yang saya kira diharapkan juga oleh banyak pihak, kekayaan alam kita. Secara penduduk kita ini kan sekarang nomor 4 ya. Ya, setelah Cina, India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Mungkin dalam beberapa tahun lagi India bisa mengalahkan Cina secara jumlah penduduk. Nah, jadi kita ini sangat strategis dan besar. Dulu begitu banyaknya jumlah penduduk itu dianggap liability. Sekarang bisa kita convert itu menjadi bonus demografi gitu. Apalagi banyak orang-orang muda ya yang produktif yang menjadi piramida di dalam formasi kependudukan kita. Agak berbeda dengan di barat yang penduduknya itu piramidanya terbalik karena banyak orang tua. Jadi memang ini juga ya mungkin ini apa yang disebut sunatullah gitu ya. Negara yang maju, orangnya jadi makin sehat, umurnya makin panjang, akhirnya mereka sibuk ngurusin orang-orang yang senior-senior, elderly, kayak Jepang, mungkin sebentar lagi Korea. Kemudian mereka nggak mau nikah, nggak ada anak gitu. Jadi kita nggak, piramidanya masih piramida. Kalau negara-negara itu akan menjadi piramida terbalik. Ya, itu yang saya lihat. Saya melihat belum potensi yang begitu besar itu belum optimal gitu ya. Ada upaya tapi belum optimal. Ya kalau kita lihat ya peran seperti misalnya di kawasan ya konflik Rusia Ukraina atau di Taliban ya. Ketika ada konflik Taliban kita sebenarnya mempunyai political capital. Kita pernah mengundang orang-orang Taliban ke sini waktu itu. Tetapi malah yang berperan akhirnya Qatar. Ya, Qatar negara yang tidak terlalu besar tapi dia engage dengan semua pihak dan terlibat gitu. Harusnya Indonesia ini menjadi leader di negara-negara yang berpenduduk Islam dan mereka berharap Indonesia lah. Mereka sangat respect kepada Indonesia. Mereka ingin Indonesia ini berperan menjadi jembatan dan juga sekaligus yang mengasih jalan keluar, solusi gitu. Baik, kalau menurut saya pemimpin yang akan datang harus punya visi internasional yang kuat, yang mengetahui koordinat kita, posisi kita ini di mata dunia seperti apa. Karena itu akan membuat kita juga lebih mudah untuk mendapatkan investasi, mendapatkan berbagai macam benefit gitu. Kalau kita berperan secara aktif dan kita dihargai, dihormati oleh dunia internasional. Dan tentu mereka juga punya confidence kepada kita. Jadi kita tidak berada seperti di dalam katak dalam tempurung gitu.